Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya Albert Paul Hindang dari Gereja GSC Cewek Sentul City, di mana pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Yesus lebih tinggi dari malaikat. Itu terambil dalam Ibrani 1 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu terkasih, kelahiran Yesus di dunia, kedatangannya tidak sebagaimana kedatangan seorang raja-raja dunia, di mana mereka datang dengan pakaian kebesaran dan segala hal-hal yang mewah secara duniawi, dengan pengawalan yang juga serba mewah dan sangat ketat. Yesus datang ke dunia, di mana Ia lahir di kandang domba yang hanya disaksikan oleh para gembala-gembala di padang ketika itu, dalam artian kedatangannya justru awalnya hanya diketahui oleh masyarakat bawah. Yang tentu berbeda dengan raja-raja dunia yang awalnya diketahui oleh warga kalangan atas, baru kemudian warga kalangan bawah. Kehadiran Yesus di dunia jauh sekali dari kemewahan serta kelayakan. Karena sehina-hina manusia tidak mau lahir di kandang binatang atau domba. Tapi berbeda dengan Yesus, kedatangannya penuh kesederhanaan dan kehinaan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya 53 ayat 1-5, dapat saya bacakan, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilu-birunya kita menjadi sembuh. Alkitab juga mencatat bagaimana Yesus ditolak di Nazaret, padahal itu kampung halamannya sendiri. Sehingga Yesus sempat mengatakan dalam Markus 6 ayat 4, "Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Pertanyaannya, kenapa kelahiran dan kematian Yesus begitu hina, yang disamakan dengan penjahat-penjahat ketika itu, sehingga orang-orang tidak menganggap dia ketika itu? Dia dihina, dia dipukul, dia diludahi, dan lain sebagainya. Jawabannya, hal itu justru menggambarkan betapa hinanya dosa umat manusia, termasuk dosa saudara dan saya, yang ia pikul dan ia tebus. Itu sebabnya Allah Bapa sempat memalingkan wajahnya dari Yesus, karena Bapa melihat ada dosa yang menjijikkan ada dalam diri Yesus ketika Yesus disalib. Sehingga Yesus sempat berseru, "Eli, Eli, lama sabatani."
"Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku?" Dengan keadaan di atas, di mana dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan, "Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat oleh karena penderitaan maut dimengkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Tetapi setelah ia melakukan penyucian dosa dan naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebagaimana dia katakan dalam ayat 4 tadi, yaitu Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.